Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Alaq. Jadi ada yang mengatakan surah ini namanya juga surah Iqra, ya, surah Iqra atau surah Al-Alaq. Al-Alaq ini adalah proses terjadinya manusia. Jadi dari alaq itu bercak, ya, darah, nanti menjadi mudghah. Jadi ayat ini, surah ini itu diturunkan di Mekah sehingga namanya Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya tis'a asyrata, ada 19 ayat. Jadi 5 ayat ini turun di Gua Hira pada 17 Ramadan. Jadi makanya nanti kalau kita peringati 17 Ramadan yang lalu itu nuzulul Quran, itulah turun ayat memperingati 5 ayat saja yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 ayat saja. Sebenarnya peringatannya itu 27, ya. Kalau 27 Ramadan itu turun seluruhnya ayat Al-Quran, ya, 27 Ramadan. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini seperti yang dikatakan di dalam tafsir Ibnu Abbas, Nazalal Qur'anu kulluhu min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah fi Lailatul Qadar fi 27 Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun sekaligus semuanya, bukan turun secara bertahap-tahap, tidak. Seperti yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Makanya surah Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yas Al-Khadar. Anzala itu berbeda dengan nazzala. Anzala itu turun sekaligus, semuanya turun. Jadi dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas semuanya turun. Tapi kalau nazzala itu turunnya bertahap-tahap, sedikit-sedikit. Ya, jadi makanya di dalam Al-Quran dua-dua lafaz ini digunakan, Pak. Anzala digunakan dalam Al-Quran, kemudian juga digunakan kalimat nazzala. Makanya nanti kita lihat di Al-Quran ada nazzalal furqan, nazzalal Quran, anzalal Quran, unzilal Quran. Jadi kalau ada anzala, unzila, anzalna itu sekaligus semua turun. Tidak ada yang tinggal satupun, Pak. Tapi kalau nazzala turun bertahap-tahap. Makanya yang turun pada 17 Ramadan itulah surah ini, surah Al-Alaq atau surah Iqra, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya 27 itu sebagian penafsir mengatakan itulah Lailatul Qadar, Pak, 27 Ramadan. Walaupun nanti berbeda-beda pendapat nanti. Jadi ayat ini diturunkan di Mekah, surah Al-Alaq. Makanya nanti ada yang mengatakan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Pak, yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, setelah turun surah Al-Alaq tidak begitu lama turun surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Kenapa? Ini ada hubungan ini, ayat ini, surah ini sama surah Nun. Iqra itu disuruh kita untuk banyak membaca, terus membaca, Pak. Sedangkan Nun itu, Nun wal qalami wa ma yasturun, untuk banyak menulis, ya, membaca dan menulis. Makanya pada masa-masa Bani Israel itu mereka itu tidak jauh dari pulpen. Kenapa? Karena mereka sering menulis ini, Pak, Bani Israel. Sampai-sampai Al-Quran itu mereka robah sendiri dengan tangannya, karena saking banyaknya menulis. Makanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam bukan keturunan Nabi Ishak, tidak. Mereka dikatakan ummiyun. Kenapa ummiyun? Karena mereka tidak tahu menulis apa, tidak ada kitab.
Bukan tidak bisa membaca dan menulis, tidak. Mereka pintar-pintar semua. Maka dipanggil mereka dengan ummiyun, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hira. Jadi setelah beberapa hari itu turun malaikat Jibril. Jadi Jibril alaihissalam melafadzkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra di sini ada dua makna. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir itu, iqra apanya? Iqra, bacalah dirimu sendiri. Ya, ini Pak. Ini ada dua pengertian. Ini pengertian pertama, iqra, baca dirimu sendiri. Telaah dirimu sendiri sebelum menelaah orang lain. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali, seorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Jadi makanya dia pelajari diri dia sendiri dulu. Setelah dia kenal begitu dekat dengan dirinya, dia insya Allah akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau seorang tidak mengenal dirinya, jangan pernah harap dia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya Iqra, itu bacalah dirimu sendiri, telaahlah dirimu, pelajarilah dirimu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak sanggup mempelajari dirimu, kata Allah, coba kamu lihat binatang, pelajarilah binatang. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Jadi sampai-sampai disuruh belajar sama binatang lagi, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, makna Iqra di sini adalah Iqra, bacalah sebanyak-banyaknya, litablighil, untuk memberitahukan orang lain. Ini bagaimana kita ingin memberitahukan orang lain kalau kita tidak membaca, ya. Jadi artinya disuruh membaca terus. Makanya Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah ya Muhammad. Ini kalau di dalam tafsir itu dijawab begini, Pak. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ini kalimat ini ditanggapi lain oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, Pak. Dan ditanggapi lain oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau As-Sa'di. Apa katanya? Rasulullah bukan tidak bisa membaca. Ya, nanti perhatikan, nanti ada di dalam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, atau satu lagi di dalam tafsir As-Sa'di. Di situ diungkapkan apa? Kalimat ma'ana biqari sebenarnya begini. Ma'ana biqari, anta qari. Engkau yang sebenarnya membaca, wahai Jibril. Ini sebuah gaya bahasa namanya uslubu lutfin. Ya. Gaya bahasa merendah diri ini, Pak. Bukan berarti ketika Nabi merendahkan diri Nabi tidak bisa membaca, tidak. Ya. Ini nanti dalam Syaukani dan Imam As-Sa'di. Memang di dalam tafsir lain mereka mengungkapkan Nabi memang tidak bisa membaca dan menulis, itu saja. Tapi tidak ada komentar apa-apa. Ketika ditanya kenapa Nabi tidak bisa membaca dan menulis, tidak ada komentar apa-apa. Yang jelas ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Pendapat ini ditolak oleh Imam Syaukani, Pak. Ditolak oleh Imam As-Sa'di. Tidak. Masa Nabi tidak bisa membaca dan menulis? Ya. Sedangkan kaum-kaum ketika pada masa itu kenapa pintar-pintar semua? Abu Jahal saja pintar, Abu Lahab saja pintar, orang-orang Quraisy yang lain juga pintar. Kalau mereka tidak pintar, bagaimana mereka bisa menulis syair? Kalau mereka tidak pintar, bagaimana mereka bisa membaca syair? Ya, ini, Pak. Jadi makanya Imam Asy-Syaukani mengatakan makna ummi itu apa? Ummi itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang mereka tidak diturunkan Alkitab, tidak ada kitab pada Nabi Ismail, Pak. Berbeda dengan keturunan Nabi Ishak. Ini anaknya, dua-dua anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi satu anak beliau Ismail itu sampai ke bawah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kitab pun kecuali Al-Quran nanti. Sedangkan keturunan Nabi Ishak alaihissalam ada 3 kitab. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya, ini, Pak. Jadi mereka punya alasan, Pak. Imam As-Sa'di punya alasan kalau Nabi bisa membaca. Imam Syaukani punya alasan kalau Nabi itu pintar menulis dan membaca. Mana buktinya? Jadi di dalam Al-Quran itu kalimat ummiyun itu bukan buta huruf, tidak. Kita ambil contoh dua ayat dalam Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kata Allah dalam Al-Quran, Pak. Itu di antara Yahudi dan Nasrani ada kelompok ummiyun. Siapa yang dimaksud ummiyun di situ? Orang Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini, Pak.
la ya'lamunal kitab. Mereka tidak tahu kitab karena tidak ada diturunkan Alkitab kepada mereka. Keturunan Nabi Ismail enggak ada kitab. Ya, jadi makanya dikatakan masa fatrah. Fatrah ini apa? Masa kekosongan, tidak ada kitab, tidak ada apa-apa. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kecuali sebagian mereka yang menerka-nerka saja. Ini menurut kami hukumnya begini. Ini menyembah patung enggak ada masalah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini buat ini enggak apa-apa, buat ini enggak apa-apa. Ya itu Pak. Ini ummiyun namanya Pak. Satu. Yang kedua, ya ini alasan kedua Imam Syaukani kalau Nabi bisa membaca dan menulis Pak. Begitu juga Imam As-Sa'di. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ummiyun. Siapa itu kaum ummiyun? Apakah mereka tidak bisa membaca dan menulis? Tidak, mereka pintar-pintar semua. Jadi keturunan Nabi Ismail itu pintar-pintar semua, membaca pintar, menulis juga pintar. Ya. Artinya apa? Ummiyun di situ bukan tidak bisa membaca dan menulis, tidak. Ummiyun di situ mereka tidak ada kitab, mau baca apa? Kalau tidak ada yang dibaca, mau nulis apa? Ya, nih Pak. Sehingga dipanggil dengan ummiyun. Ya. Makanya mereka ini, kalau kita membaca tafsir Syaukani, ya, di dalam tafsir Syaukani, itu Imam Syaukani mengatakan begini, ada kalimat yang putus di situ, Pak. Kalimat putusnya bagaimana? Ketika Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Di situ dikatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca, ya, Pak. Ma ana biqari. Ada sambungannya kata Imam Syaukani, anta biqari. Ini sebuah gaya bahasa lutfin, gaya bahasa merendah diri, Pak. Coba kamu baca, oh kamu saja, kamu yang berhak membacanya. Apakah gara-gara Nabi ngomong seperti itu Nabi tidak bisa membaca dan menulis? Tidak, kata Imam Syaukani. Ini gaya bahasa merendah diri namanya, Pak. Ya. Contoh kita ada bangku eksklusif di depan tuh, Pak, VVIP. Tengku Drone Mantang maju lagi. Oh enggak usah, biar Tengku saja. Ya, saya tidak ada apa-apanya. Ya, maju aja ke depan. Ya, itu, Pak. Ini gaya bahasa apa namanya? Merendah diri namanya, Pak. Ya. Oma drone malim dah. Ana apa? Nina malim drone yang malim. Ya, Pak. Apakah gara-gara dikatakan drone yang malim orang ini bodoh? Tidak bodoh dia, Pak. Ya. Jadi makanya ketika itu Nabi kan membaca akhirnya, Pak. Membaca. Setelah dibaca oleh Jibril, Nabi Muhammad juga membaca. Jadi makanya nanti ada yang mengatakan begini, bagaimana Nabi membaca kalau tidak ada bacaannya? Ya. Makanya di dalam tafsir itu dikatakan fa'urida. Urida itu dipaparkan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? La ma ana biqari, anta qari. Coba engkau saja yang berhak membacanya. Ya, ini dalam versi tafsir Asy-Syaukani, Pak. Ini namanya gaya bahasa apa? Uslubu lutfin. Ya, jadi gaya bahasa merendah diri ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Karena tidak mungkin pada Nabi dan itu ada aib. Masa aib tidak bisa membaca dan menulis? Kalau seandainya nanti ada yang mengatakan begini, oh Nabi tidak bisa membaca dan menulis supaya apa? Tidak dituduh kalau Nabi itu menulis Al-Quran. Ya. Walaupun Nabi bisa membaca dan menulis, orang-orang kafir Quraisy tetap menghujat Nabi Muhammad SAW. Tetap menghujat. Bukan gara-gara tidak bisa membaca dan menulis saja, tidak. Walaupun Nabi bisa membaca dan menulis, mereka menolak juga Al-Quran. Ya, jadi bukan alasan itu mereka tidak mau mendengar Nabi Muhammad SAW. Bukan alasan itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis sehingga orang lain tidak bisa menuduh macam-macam. Tidak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan baik-baik dalam Al-Quran, Pak. Penulisannya kok bisa berbeda ini. Coba lihat penulisan ini, kalau ada Android atau Al-Quran coba dibuka. Bismi rabbika itu tulisan ba-nya panjang, Pak. Ba-nya panjang. Ya. Bismi, ya, bismi rabbika. Sedangkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sinnya disambung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam surah ini Al-Alaq ba-nya panjang, ba panjang, Pak. Tapi bacanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi. Tetapi di dalam Fatihah bismillah. Di dalam bismillah yang membedakan satu surah dengan surah yang lain, Al-Baqarah bismillah juga. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Ba dengan sinnya bersambung. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar tulisannya? Apakah tulisan bismillah pada Al-Fatihah atau bismi di sini pada surah Al-Alaq? Maka dijawab oleh Imam Al-Baydawi, penulisan yang benar adalah bismi pada surah Al-Alaq.
Ya. Kenapa di semua ayat ditulis dengan bismi bersambung? Ya. Jadi kalau nanti bapak dan ibu-ibu nulis di papan tulis bismillah, banyak kan pasti bersambung, Pak. Banyak bersambung. Maka dijawab oleh Imam Al-Baydawi, penulisan ini salah. Yang benar adalah banyak itu berdiri panjang. Kalau dalam kaidah imla'iyah. Sekarang kenapa ditulis seperti itu? Ya, dijawab oleh Imam Al-Baydawi juga dalam tafsir beliau. Litashili fil kitabah, untuk mempermudahkan seseorang menulis. Jadi langsung sambung saja. Tapi kalau yang benar mana? Yang benarnya adalah bismi pada surah Al-Alaq, bukan pada surah Al-Fatihah, dan bukan pada bismillah pada setiap surah. Ini kalau ditinjau dari segi imla'iyahnya, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ba di sini itu ba li tabarruk namanya. Apa itu tabarruk? Untuk mendapatkan berkah. Makanya ketika membaca apa saja mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau mulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi bismi itu artinya ba li tabarruk, untuk keberkahan. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang setiap amal ibadahnya itu, amal dia apa saja tanpa membaca bismillah, fahuwa aqta, maka amalnya itu terputus. Jadi terputus, tidak tahu arah, tidak ada arah, tidak ada kompas. Kita ini kompas tidak ada, apa-apa tidak ada. Jadi ketika mau jalan itu entah kemana-mana kita jalan, tidak jelas. Jadi makanya pengucapan ba di situ untuk tabarruk, keberkahan. Makanya kenapa ketika kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, membaca buku bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Yang kita baca itu berkah. Kita mau pergi ke tempat sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Keberkahan, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika akan diracuni oleh seseorang, maka ketika itu Nabi Muhammad kan baca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Selamat dengan baca bismillah itu, Pak. Kenapa? Keberkahan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Bahkan pada suatu hari, ini ada di dalam kitab fikih Islami wa adillatuhu, Pak. Seorang sahabat dia bawa pulang daging. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah daging ini disembelih secara Islami atau tidak. Saya tidak tahu apakah dibaca bismillah atau tidak. Ya, kata ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Ini nanti ada di dalam kitab fikih pada juz 1, ya. Pada hadis Imam Al-Bukhari, ya, bukan fikih, Pak. Imam Bukhari pada bab al-buyu', jual beli itu kan. Jadi ketika itu sahabat bertanya, ini hadis sahih, Pak. Hadis Imam Al-Bukhari. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sammillah, bacalah bismillah, wakul, dan makanlah itu. Ya, jadi suruh baca bismillah, Pak. Jadi jangan sampai nanti mahnya kibano. Jaklah kedai Pak tanya, "Hai nan baca bismillah pun?" Habis wate-wate dia, Pak. Jadi kata Rasulullah, baca saja bismillah pada daging itu, bismillahirrahmanirrahim, wakul, dan makanlah daging itu. Ya, nih, Pak. Artinya untuk menghilangkan keraguan-raguan kamu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ketika pada surah di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tidak begitu tebal juga bukunya. Itqan fi Ulumil Quran artinya mendalami ilmu Al-Quran, ya, kalau bahasa Indonesianya, Pak. Yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Pak. Apa kata beliau? Walaupun nanti penafsir lain mengatakan setelah surah Iqra ini ada ayat lain, Pak. Ada yang mengatakan Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Mudaththir, ya ayuhal muddaththir qum fa'anzir, ya ayuhal muzammil, ya ini, Pak. Ada yang mengatakan setelah itu turun ayat ini. Tapi ada yang mengatakan bukan ayat itu yang turun, Pak. Yang turun adalah Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Ini pun Nun ini pun banyak sekali yang salah-salah bacanya, Pak. Ya, saya pernah suruh mahasiswa saya, coba baca nih. Nah, baca apa? Nah, baca apa? Nah. Lu jawab, hana, lu mengalih, Pak. Jadi nah, kita pun mungkin salah-salah baca juga, Pak. Alif lam mim kita baca alamma, dah baca, Pak. Ya, jadi artinya apa? Jarang sekali baca Al-Quran. Jadi Nun itu wal qalami wa ma yasturun, Allah bersumpah demi pena, demi pulpen. Karena di dalam hadis itu, dalam kitab Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Abbas, ada sebuah hadis di situ yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusianya, jangan salah kita, Pak. Bukan manusia. Bukan malaikat, Pak.
Ya. Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pulpen, pena. Ya. Jadi makanya ketika Allah menciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, "Uktub," tulislah wahai pena. Pena menjawab, "Madza sa'aktub?" Saya mau nulis apa ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uktub," tulislah takdir dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Ya. Makanya yang pertama sekali, awwalu syai'in khalaqa rabbi, kata Ibnu Abbas, Pak. Awwalu syai'in khalaqa rabbi al-qalam. Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah pulpen, pena. Makanya nanti di situ diungkapkan, ditulis takdir semua, kapan bumi ini meledak, bagaimana penciptaan bumi pertama sekali, bagaimana penciptaan matahari. Ini sebelum ada sesuatu, Pak. Sebelum ada sesuatu. Maka itu duluan diciptakan. Satu. Kemudian yang kedua yang diciptakan adalah An-Nun. Ya, Nun ini apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu penulisannya huruf Nun saja, Pak, Nun. Tetapi kalau kita lihat, kita bahasakan Nun, Waw, Nun. Nun itu, Pak. Apa arti Nun? Nun itu ada ikan paus. Ikan paus. Jadi Allah yang kedua, kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan An-Nun, ikan paus. Di mana ikan paus itu? Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, fil ardi as-sabi'ah, di bumi yang ketujuh ke bawah. Ya. Arti bumi ketujuh apa? Di bawah lapisan bumi ini lagi, Pak. Ini bumi, di bawahnya bumi sampai 7 lapisan ke bawah. 7 kehidupan ke bawah. Di situ ada al-hut, ada ikan paus, alal ma, di atas air. Jadi kita jangan terbayang ikan paus itu di bumi saja, ya, Pak. Ini terbayang kita semua di bumi ini, Pak. Ini di bumi, ikan di bumi. Padahal ada makhluk lain, kehidupan lain di bawah bumi, 7 sampai ke bawah itu, Pak. Kalau langit kan 7 lapisan langit ke atas, Pak. Langit 1 sampai langit ke 7. Kalau bumi, di bawah bumi itu apa? Ada 7 lapisan ke bawah, Pak. Ya. Di situ ada hidup seekor ikan paus, ya, yang tidak terdeteksi oleh manusia. Jadi makanya kehidupan itu tidak salah kalau kata Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, kehidupan itu ada 1000 kehidupan di alam ini yang tidak terdeteksi oleh manusia. Ya, Pak. Jadi makanya 600 itu di air, di tempat yang basah, 400 di tempat yang kering. Makanya nanti ada dalam sebuah hadis, kita lihat nanti pada akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat, salah satu tanda kiamat, ada makhluk Allah yang muncul dari laut yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Pak. Saya menciptakan sesuatu hal yang kamu tahu dan yang tidak kamu tahu. Ya. Makanya di laut itu jangan kita pikir nanti kehidupannya laut, ya udah laut, ya, ikan laut ya ikan laut. Padahal kan ada lapisan-lapisan kehidupan mereka, Pak. Yang tinggal pada lapisan pertama, ikan ini tidak bisa turun lagi ke bawah dia, Pak. Dia hanya bisa di atas saja, Pak. Kemudian kalau di tepi, agak ke tepi pantai, ikannya khusus juga, ikan khusus. Kalau di tengah laut, ikan khusus, Pak. Dalam kedalaman lagi ada ikan khusus lagi, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita tanya, "Hai, nyopat nekawi rambu." Oh, rambu itu no. Kalau ikan sisik, oh sisik ide, dalam kedalaman lagi. Kalau ikan paus ini, oh sana lagi, dalam lagi. Ya, Pak. Artinya apa? Ada ikan yang tidak bisa hidup pada kehidupan yang lain di bawah itu. Tidak bisa, dia bisa mati, Pak. Jadi makanya manusia itu, ya, kalau lapisan bawah lagi makin kencang lagi airnya, Pak, makin kencang lagi. Kita jangan berpikir air ini tenang, air laut. Ketika masuk ke dalam, di bawah itu makin kencang lagi, Pak. Ada kehidupan-kehidupan yang lain, Pak. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, Pak. Kalau kamu menyelam ke dalam air, kata Allah, sampai ke bawah itu, lam yakat yaraha, kamu tidak bisa melihat apa-apa lagi. Artinya apa? Di dalam itu gelap sekali, Pak. Dan tekanan airnya pun sangat kencang sekali, Pak. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dan hanya ikan-ikan tertentu saja yang bisa hidup di situ. Ini namanya kehidupan, Pak. Di laut saja sudah berapa kehidupan. Ini kan begitu juga, ada atmosfer, ada apa namanya atmosfer itu juga kehidupannya berbeda-beda di situ, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Iqra, ya, ini kita kembali kemari. Tadi itu masalah An-Nun, ya. Itu surah yang kedua turun setelah Iqra. Ini menurut versi Imam As-Suyuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kita harus membaca dengan nama Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ketika minum bismillahirrahmanirrahim semua bismillah? Karena yang menciptakan kita itu, kita ingin keberkahan dari yang menciptakan kita, Pak. Ya. Jadi insya Allah setan itu kalau dia mendengar bismillah dia takutnya luar biasa, Pak, setan, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita kalau ingin menutup makanan baca bismillah, mengunci pintu baca bismillah. Setan tidak berani masuk ke rumah yang dikunci pintu dengan membaca bismillah. Tidak berani dia masuk.
Oh, ada lubang-lubang angin tuh. Jangan apa namanya? Bukan di lubang angin itu ya. Dia pada bacaan bismillah yang dia takuti, Pak. Pada bacaan bismillah yang takuti. Jadi dia tidak takut pada ini tulisan jimat besar-besar, Pak. Tulis ayat kursi, tipek nan, Pak. Kita tanya, untuk apa? Supaya syaitan tidak masuk ke rumah ini. Al-Quran jid duduk tabur rumah, Pak. Syaitan tetap masuk juga, Pak. Pabrik Quran dia masuk juga, Pak. Syaitan bukan itunya yang takut, dia bacaannya yang takut, Pak. Ya, bacaannya. Kalau yang itu sudah biasa dia dengar, Pak. Sudah biasa dia dengar. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dalam apa hadisnya disebutkan kan begini, Pak. Sebelum manusia diciptakan itu, kelompok malaikat ada, mereka itu sering sekali membaca surah apa namanya, Al-Haqqah atau surah apa yang sering mereka ulang-ulang, Pak. diulang-ulang. Mungkin surah sebelumnya ini, Pak, ya, yang selalu dibaca oleh para malaikat, termasuk juga para iblis, ya. Bukan surah Al-Qadar, ya. Ada surah khusus ya yang mereka baca pada juz berapa itu, Pak? Surah Kalam atau surah apa? Jadi mereka setiap hari baca itu, sebelum diciptakan manusia. Artinya apa? Bacaan Al-Quran itu sudah familiar bagi iblis, Pak. Bacaan Al-Quran sudah familiar bagi mereka. Cuma nanti ada sebagian mereka yang tidak tahu dan tidak paham. Mana contohnya? Ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran di pasar Ukas. Nabi Muhammad pergi dari Madinah, dari Mekah, pergi ke pasar Ukas. Sampai di pasar Ukas, rupanya iblis syaitan itu, jin, bukan iblis syaitan, Pak. Jin, mereka berdialog satu sama lainnya. Saya mendengar di dunia itu, di bumi, ada bacaan-bacaan, ada cerita katanya, Pak. Dia belum tahu lagi kalau itu adalah Al-Quran, Pak. Ada cerita yang menceritakan tentang kita masa lalu kita. Kok hebat sekali bacaan itu ya? Apa itu sebenarnya? Kemudian bercerita tentang masa depan lagi, masa depan kita bagaimana? Hebat sekali Quran itu, ya. Kemudian ada cerita-cerita gaib, hebat sekali Al-Quran itu yang tidak kita tahu dan tidak kita bisa deteksi. Akhirnya kelompok jin ini turun, dia mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Inilah dakwah Nabi, Pak. Ketika Nabi mengajak jin itu untuk masuk Islam. Jadi makanya ketika mereka melihat, ini lihat nanti dalam surah Al-Jin, ya, Pak. Ketika mereka mendengar, wah, ajaban, mereka heran sekali. Kok bisa, ini apa ini sebenarnya? Ini dibaca ini apa ini? Setelah itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Jadi kenapa diulang-ulang dua kali ini, Pak? Jadi diulang dua kali, ini ada dua pemahaman. Yang pertama, ini namanya uslubut tafsiri namanya, atau tafsili. Ingin dijelaskan khalaq itu apa sebenarnya. Kenapa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan apa? Ya, ini, Pak. Menciptakan apa? Ini namanya tafsiri namanya. Satu lagi, ini namanya taukid, ya. Taukid itu apa? Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, diulang-ulang, Pak. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman kan begini, Pak. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Apa itu tsaqalan itu, Pak? Setiap hari kita baca, Pak. Makanya kalau kita deteksi secara ini, kita memahami maknanya, mungkin medot-dot yang kita dengar itu, Pak. Apa makna sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan, Pak? Wahai manusia dan jin, kebutuhanmu sudah saya penuhi semuanya, kata Allah. Apa maumu? Saya penuhi semua. Kebutuhan jin dipenuhi oleh Allah, kebutuhan manusia dipenuhi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah apa itu? Surah Muluk, ya. Dalam surah Kalam apa Muluk ini? Kamu ambil apa saja di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Famshu fil ardi, famshu fi manakibiha, wa kulu mir rizqi. Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah minta pajak. Ketika kita ambil ikan di laut, tidak pernah Allah minta pajak. Ketika kita ambil apa saja, tidak pernah Allah minta pajak. Ya, jadi makanya karena kalau di dalam fikih itu kan sudah ada hak tamlik, Pak. Hak tamlik begini. Ini tanah ini sudah menjadi milik sebulan. Padahal lepas janji ateganya nih, Pak. Mungkin karena dulu dia ketika pertama sekali itu dia tinggal di situ, akhirnya dia klaim ini tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Akhirnya sudah menjadi tanah dia. Ini gunung saya, ini punya saya. Padahal semua punya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hak tamlik, sudah menjadi hak milik. Ketika menjadi hak milik, kita harus minta izin juga walaupun itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ambillah rezeki, kata Allah. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Apa yang tidak saya penuhi dari kalian, kata Allah. Semua saya penuhi, kata Allah. Semua saya berikan kepada kalian.
Bahkan juga di dalam surah Ar-Rahman, Pak, wal arda wada'aha lil anam. Bahkan bumi ini, kata Allah, saya ciptakan bumi ini khusus untuk manusia, kata Allah. Saya tundukkan laut untuk manusia, saya tundukkan gunung untuk manusia, saya tundukkan apa saja untuk manusia, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat saya mana lagi, kata Allah, yang kau pungkiri? Apakah anda percaya juga, kata Allah? Ya, ini Pak. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya ini namanya taukid. Taukid itu apa? Untuk menguatkan. Kalau seandainya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu setelah diberikan, banyak orang memungkiri nikmat Allah. Ini begitu juga. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hendaklah engkau membaca bismillah yang sudah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqanya diulang 2 kali, Pak. Ya. Jadi nanti kita ulang-ulang saja. Itu ada khalaqa. Khalaqa itu menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Jadi pertama tidak ada menjadi ada. Mana contohnya? Nabi Adam pertama tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini khalaqa namanya, Pak. Kemudian siapa lagi? Ada yang jelas khalaqa itu bumi dulu tidak ada, kemudian ada. Langit dulu tidak ada, kemudian ada. Ini namanya khalaqa. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Khalaqa. 1. Kalau kalimat ja'ala itu menjadikan yang sudah ada kemudian dijadikan yang lain lagi. Ini ja'ala namanya. Kemudian ada lagi satu lagi, fasawwa. Sawwa itu bagaimana? Sawwa itu finishing, artinya apa? Setelah menciptakan manusia sudah ada finishingnya bagaimana? Diberikan roh, diberikan ini, namanya fasawwa. Kalimat sawwa juga itu digunakan oleh Allah ketika ingin mengazab satu kelompok, satu kaum. Ketika satu kelompok itu diazab oleh Allah, fasawwaha, maka diratakan semuanya, finishing, Pak. Dihabiskan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah ingin mengatakan manusia itu walaupun dia sombong sekali, walaupun dia hebat sekali, khalaqal insana min 'alaq. Jadi manusia itu diciptakan dari qit'ah. Qit'ah itu dari apa namanya? Butiran daging-daging yang ini, Pak, ya. Bercak-bercak darah. Manusia itu tidak ada apa-apanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia dari bercak darah itu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia. Kapan dia hebat, ya? Manusia itu hebat ketika menyatu antara roh dan tubuh, baru dia hebat. Setelah nanti roh dan tubuh itu berpisah, dia tidak hebat lagi dia. Jadi mana buktinya, ya? Jadi ketika manusia hebat, saya hebat sekali. Ketika dia meninggal dunia, tidak hebat lagi. Kenapa? Roh sudah berpisah dengan tubuhnya, Pak. Maka dia tidak hebat lagi. Jadi makanya manusia itu ketika dia meninggal, siapapun dia, apapun ini dia tetap menjadi mayat, Pak. Jadi mayat dia, Pak. Ya. Jadi makanya sehebat apapun dia, kita salat juga untuk mayat, bukan salat untuk salat mayat untuk menteri, tidak. Salat mayat untuk presiden, tidak ada presiden-presiden lagi, Pak. Salat untuk mayat ini, Pak. Hadzal mayit. Tidak ada hadza presiden, tidak ada. Ya, jadi makanya manusia supaya tahu, kata Allah, kamu itu saya ciptakan dari bercak darah, kata Allah, ya, bercak darah. Bahkan di dalam ayat lain begini, min salsalin min hama'im masnun. Nabi Adam itu tahu nggak kalian, kata Allah, dari tanah apa saya ciptakan? Min salsalin min hama'im masnun. Jadi salsal itu material penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kita mungkin pernah melihat sawah, Pak. Sawah itu setelah panen, ya, setelah panen kan ada tanah seperti tanah liat, ya, Pak. Kemudian setelah itu ada matahari, tanah itu menjadi kering, Pak. Ketika tanah itu kering, kan dia menjadi petak-petak itu, Pak. Pecah-pecah tanah itu. Dari tanah itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Pak. Inilah namanya salsalin min hama'im masnun. Jadi arti hama'in, kita ambil bercak itu, kita lempar ke bawah, dia bunyi, Pak. Tuk, bunyi, Pak. Ya, tanah liat yang sudah kering sekali, Pak. Jadi tanah liat itu sebelum kering kan baunya luar biasa, Pak. Tanah itu bau sekali, Pak. Ya. Coba kita mau buat apa namanya, baunya luar biasa. Dari tanah itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Artinya Allah ingin mengatakan, sehebat apapun kamu dari yang bau itu kamu dari tanah itu saya ciptakan, bukan tanah pilihan, tidak. Kan tanah pilihan, Pak. Kalau tanah pilihan kita ambil tanah yang paling bagus, tidak. Inilah salsalin min hama'im masnun, Pak. Ya. Kalau kita mau tayamum kan ambil tanah pilihan, Pak. Tanah pilihan, tidak sembarangan kita ambil, Pak. Debu, ya, supaya bisa bertayamum. Tapi itu penciptaan manusia tidak, min salsalin min hama'im masnun, ya. Jadi tanah liat yang sudah kering, apabila dilempar itu bunyi dia. Artinya apa? Orang lain pun kalau kita kasih nak mau tanah itu, Pak, nak mau dia. Saking tidak berharganya tanah liat itu.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi nih, Bang. Jadi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Atau kita cukup sampai di situ saja ya, ayat 2 saja. Kita buka dialog lah. Ini pun tak nampak, saya tidak ada kacamata nih, Pak. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Ada pertanyaan? Jadi kesempatan selanjutnya kita baca ini Iqra wa rabbuka al-akram. Ada? Ini ada waktu masih. Ada, ya, silakan. Waalaikumsalam. Hu gimana? Iya. Ada yang biasa saja. Iya. Ada yang punya berbalik hurufnya. Oh ya, ya. Ini saya kasih kuncinya, Pak. Kalau sebelum hu dia berbaris, dia itu pasti panjang. Hu, lahu, pasti panjang dia. Tapi kalau sebelum hu dia itu sukun, dia pendek bacanya. Minhu, minhu. Hu-nya pendek. Karena sebelumnya sukun ya. Nanti ada juga setelah hu itu apa itu ya? Lahul apa ya? Mana contoh yang panjang itu ya? Yang jelas ada dua tuh Pak ya. Kalau sebelum hu dia itu berbaris, maka hu-nya itu panjang. Sebelum hu dia itu sukun, maka hu-nya pendek. Ya. Cuma nanti masalah panjangnya ditulis terbalik begini Pak, ditulis terbalik panjang begini. Hu artinya lahu ma fis sama. Enggak boleh kita baca lahu ma fis, enggak boleh. Lahu ma fis samawat, panjangnya begini Pak. Jadi makanya setiap sebelum hu ha dia berbaris la, berbaris apalagi berbaris. Tapi kalau dia sebelumnya itu sukun minhu, enggak boleh panjang. Minhu enggak boleh panjang. Ya. Dia pendek. Apa saja Pak, sebelum hu dia itu sukun, bacanya pendek. Ya. Demikian. Ada lagi yang lain. Kecuali nanti minhum itu lain lagi. Minhum ini hum ya, bukan hu. Ya. Ada. Ha. Ya. Proses turunnya Al-Quran seperti kita tahu tadi diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Indonesia. Iya. Dan bertahap kepada Rasulullah. Apakah proses turunnya kitab-kitab yang lain seperti Taurat dan Zabur juga sama prosesnya? Iya. Sekaligus. Iya. Kemudian bertahap kepada nabi-nabi tersebut. Iya. Kemudian apakah setelah diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya kitab-kitab tersebut apakah juga dibukukan? Iya. Atau kalau bertahap berapa lama tahapan-tahapan itu? Oh iya. Iya. Karena 23 tahun. Iya. Terus apa kitab-kitab lain itu seperti apa? Oh iya. Jadi makanya inilah yang dikatakan di dalam Syekh Yas Hadar di dalam kitab beliau Al-Furuq Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Artinya kita bisa mendeteksi Al-Quran itu turun langsung atau bertahap. Dari mana kita lihatnya? Dari anzala. Kalau anzala, inna anzalna, itu artinya langsung turun. Nazzalal Furqan, Al-Quran diturunkan bertahap. Oh berarti dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu kalau masalah Taurat, nazzalat Taurat. Ya, Taurat itu diturunkan apa namanya? Anzalat Taurat ya, Pak. Anzalat Taurat, anzalal Injil. Injil itu sekaligus. Taurat juga sekaligus diturunkan.
Jadi makanya ada yang mengatakan begini, Nabi Musa itu 40 hari menyendiri Pak, di gua Bukit Tur ya. Selama 40 hari itu ketika beliau duduk saja di gua itu, maka terakhir itu beliau menerima Taurat. Taurat beliau itu bagaimana bentuk Taurat? Taurat itu adalah 7 lempengan. Ada yang mengatakan lempengan ini ditulis di batu Pak. Ketika ada firman Allah, firman itu tertulis di batu dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bukan 7 lempengan batu tapi 8 lempengan batu. Ada yang mengatakan bukan 8 tapi 9. Lempengan batu inilah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Inilah firman Tuhan, ya kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan tidak, bukan lempengan batu tapi lempengan kayu-kayu Pak. Di kayu-kayu. Akhirnya dibawa pulang oleh Nabi Musa, kayu-kayu ini dibawa pulang oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya langsung dibukukan waktu itu juga. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kemudian Injil begitu juga. Injil proses turunnya, Nabi Isa diangkat menjadi rasul umur 30 tahun. Kemudian Nabi Isa berdakwah itu menjadi rasul itu cuma 3 tahun saja. Injil itu turun bukan 3 tahun tidak, tetapi dalam satu waktu itu turun Injil semua. Jadi di mana kita tahu kalau Injil turun langsung? Dari kalimat anzala. Ya, Pak. Tetapi Al-Quran itu 2, ada anzala, ada nazala. Ada turun langsung sekaligus, ada satu lagi turun bertahap-tahap. Kalau langsung itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kalau bertahap-tahap itu dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi kalau Nabi Isa tidak, langsung diturunkan Taurat. Jadi makanya ketika beliau lahir diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, langsung diturunkan Taurat waktu itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa dakwahnya apa? Ketika 3 tahun itu, dia mengajarkan wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Dia mengajarkan kaumnya itu Injil, wal hikmah dan adab, akhlak. Itu diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad selama 23 tahun ayat itu turun sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ketika berada di Mekah, mereka diteror ini, teror itu macam-macam, turun ayat 5 ayat, turun 2 ayat, turun 3 ayat. Jadi makanya turun sedikit-sedikit, akhirnya apa? Dan turunnya itu pun tidak sesuai dengan juz, tidak. Hari ini turun juz 1, juz 2, juz 3, tidak. Turunnya itu acak, secara acak, Pak. Juz 30, juz 29, juz 9, juz ini, juz 30, juz lagi. Ayatnya juga acak-acak. Bagaimana mau dihafal oleh Rasulullah SAW? Bagaimana Nabi menghafal itu? Mudah sekali, Pak. Mudah sekali. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam, apa kata Allah? Ya Jibril, ini ada di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Pak. Ya Jibril, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Allah mengatakan, wahai Jibril, tulislah pertama sekali surah ini, kedua surah ini, ketiga ini, keempat ini, sampai terakhir surah An-Nas, lengkap semua. Sudah ada file sama Jibril, Pak. Seperti kita buka laptop, Pak. File sudah ada semua. Perlu apa? Oh, data tahun 2000. Data 2000 keluar semua. Tutup lagi, data 2001 keluar semua. Data 2002 keluar semua, sudah ada. Inilah data inilah yang ada sama Jibril, Pak. Ketika Allah menyuruh Jibril, wahai Jibril, turunkan wahyu kepada Muhammad pada 17 Ramadan, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dibuka terus file juz 30. Oh, ini file juz 30. Diturunkan kepada Muhammad. Jibril sebelumnya memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini juz 30 surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nabi Muhammad langsung menyimpan di dalam filenya, Pak. Seperti kita membuka laptop atau apa, kita buka file kosong, ketika sampai masukkan terus. Oh, ini juz berapa? 30, masukkan ke file ini, masukkan ke file ini. Makanya besok turun ayat lain lagi, surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ini surah apa? Ini juz 29 surah kesekian. Kabareh dimasukkan kepada file itu. Sehingga ketika lengkap semuanya 23 juz, Nabi Muhammad mengulang dari pertama, bismillahirrahmanirrahim, terus begitu. Makanya ketika pengumpulan Al-Quran itu kan susah sekali, Pak. Ada seorang sahabat ketika dia ingin mengumpulkan Al-Quran susah. Kenapa susah? Dia tanya kepada sahabat ini waktu itu kan Rasulullah sudah meninggal, Pak. Kalau Rasulullah masih hidup enak. Ya Rasul, ini bagaimana pertama? Enak, sesuai dengan hafalan Rasulullah. Tetapi ketika itu dia tidak menghafalkan, sudah menyebar dan ada yang sudah meninggal dunia. Ditanya nanti, ini juz 1 apa saja? Sambungannya apa? Ininya apa? Ya. Gitu, Pak. Jadi kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim itu turunnya sekaligus. Ya, jadi tidak bertahap-tahap. Demikian. Kalau itu Ustaz, secara logika, ya. Kalau memang Injil itu turun sekaligus, apa mungkin Allah menurunkan sekaligus kepada Nabi Isa sambil tabayun seperti yang kita tahu selama ini?
Oh ya ya. Iya ya. Itu Injil yang turun sekarang. Ya Injil yang sekarang, Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Matius, itu sesuai dengan nama penulisnya masing-masing. Injil yang diturunkan oleh Allah bukan seperti itu. Sekarang kita lihat kenapa penyelewengan Injil. Bagaimana penyelewengan? Begini maksudnya. Kalau kita Al-Quran, ketika turun Al-Quranul Karim, sebagian orang ingin menafsirkan Al-Quran, mereka tidak mengatakan ini Al-Quran, tidak, ini tafsir. Ya. Kemudian orang lain menafsirkan lagi, ini tafsir, bukan Quran. Qurannya tidak pernah berubah. Tetapi ketika pada masa Nasrani itu, Injil itu dia tafsirkan sendiri, Pak. Oh ini begini, sehingga mereka punya buku sendiri. Makanya beda-beda nanti. Lukas beda dengan ini, beda dengan ini, beda dengan ini, Pak. Menurut siapa? Penulisnya sendiri, Pak. Ya, menurut penulisnya sendiri. Contoh, di dalam Injil itu dikatakan haram makan babi. Di dalam penjelasan Injil, ya, nih Pak, haram makan babi dalam kurung babi liar. Maksudnya apa? Kalau babi peliharaan tidak apa-apa. Makanya orang Nasrani itu ketika kita tanya, di dalam Injil kan haram babi. Betul, coba lihat ini. Ya, nih Pak. Saya sudah deteksi Injil itu, Pak. Saya lihat kok dibuat dalam kurung lagi. Mereka buat dalam kurung babi liar yang haram. Babi peliharaan tidak masalah. Makanya yang mereka makan adalah babi peliharaan. Mereka tidak makan babi ini, babi liar. Karena apa? Babi liar itu haram. Ini menurut ini tafsiran mereka. Kalau seandainya Al-Quran dibuat seperti itu juga, maka sungguh banyak Al-Quran yang sudah ada tafsir-tafsir, Pak. Tafsir itu kan ratusan buah tafsir, Pak. Jadi makanya kalau nanti orang lihat, wah ini tafsir ini kok bisa beda tafsir. Itu tafsir bukan Al-Quran. Kalau mereka tidak membedakan, ini Injil. Karena dia yang nulis Lukas, Injil Lukas. Injil Barnabas. Injil Matius. Injil sesuai dengan nama penulisnya masing-masing. Ya, jadi artinya sebenarnya yang turun ke Nabi Musa bukan itu, Nabi Isa. Inti Injil itu apa? Sebenarnya inti dari Injil itu dua sebenarnya, Pak. Inti Injil, Pak. Jadi inti Injil itu ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini inti Injil, Pak. Jadi di dalam Injil itu sebenarnya syariatnya dua cuma, walaupun ada yang lain, Pak. Saya itu disuruh Bani Israel untuk salat dan bayar zakat, itu saja. Inti Injil itu dua, Pak. Jadi bahkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, inti Taurat itu apa? Usulut Taurah as-salawat. Salat juga, bayar zakat juga. Ya, Pak. Intinya itu sebenarnya. Kemudian nanti ada yang lain nanti, barang siapa yang mencuri potong tangan, itu dalam Injil. Sehingga mereka menafsirkan sendiri, Pak. Oh, potong tangan apabila begini, ini apabila begini. Ditafsir sehingga sudah bercampur baur antara Injil, antara Taurat dengan tulisan mereka. Tapi Al-Quran tidak bercampur, Pak. Al-Quran dari dulu diturunkan seperti itu sampai sekarang seperti itu. Yang berbeda apanya? Tafsirannya yang berbeda. Maka kalau kita lihat tafsir sampai 100 buah tafsir, Pak. Tapi kalau Injil begitu juga. Injil kok beda-beda sesuai dengan pengarangnya masing-masing. Dia menginterpelasi, ya. Ini menurut saya begini, ini menurut saya begini. Yang lain lagi tidak, menurut saya begini, menurut saya begini. Ya, begitu. Jadi artinya Injil itu sebenarnya tidak begitu apa namanya, tidak begitu banyak dia. Sehingga mereka menafsirkannya sehingga begitu banyak. Nanti lahir penafsir lain lagi, akhirnya berbeda-beda Injil itu. Ya. Makanya nanti mereka merujuk kepada perjanjian lama. Apa perjanjian lama? Itulah Taurat. Taurat pun dirubah oleh mereka. Apalagi Injil, ya. Taurat saja dirubah oleh mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Bani Israel itu saya angkat derajatnya. Kenapa? Karena mereka saya turunkan Taurat. Tetapi setelah mereka merubah Taurat, ya, jadi mereka itu sudah saya laknat mereka gara-gara mereka merubah Taurat. Taurat dirubah. Setelah ada isi Taurat dia rubah lagi. Makanya di dalam Taurat itu diungkapkan ini haram, ini tidak boleh, ini haram, lembu haram, apa haram. Haram semua itu. Padahal Allah tidak pernah mengatakan itu haram. Ya. Demikian. Jadi jangan nanti kita bayangkan, ini tebal sekali lah Injil ini, Pak. Ini kalau Injil yang segini itu sudah dengan terjemahannya, Pak. Kalau tidak diterjemahkan segini, itu pun sudah dicampur tangan manusia. Kalau tidak campur tangan lagi itu akan tipis lagi, Pak. Ya, itu karena sudah ditambah-tambah. Ini penciptaan langit dan bumi, padahal singkat dia, ditambah lagi karena begini-begini, ya ditambah-tambah lagi. Demikian. Cukup? Ya, sudah cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.